warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo anak-anak hebat. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian tetap semangat ya mengikuti pelajaran dari rumah. Dan jangan lupa selalu untuk jaga kesehatan. Hari ini kita akan belajar bersama kembali, yaitu tema 2, subtema 3, muatan bahasa Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah siswa mampu membuat teks petunjuk tertulis dengan mengamati benda dan gambar. Lalu, siswa mampu menyajikan petunjuk penggunaan alat dalam bentuk teks tertulis dan visual menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Sebelum belajar, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelumnya Bapak mau bertanya nih, apakah di antara kalian ada yang punya televisi di rumah? Ada. Lalu, siapakah di antara kalian yang pernah melihat ibu membuat kue di rumah? Apakah kalian pernah memperhatikan petunjuk cara menggunakan televisi dan membuat kue tersebut? Apakah kalian tahu bahwa memperhatikan teks petunjuk penggunaan alat dan cara membuat kue itu penting? Mengapa? Agar tujuan dan hasil yang diharapkan dapat tercapai dengan baik. Berkaitan dengan hal tersebut, video pembelajaran kali ini kita akan membahas teks petunjuk. Apa kalian sudah siap? Mari kita mulai belajar bersama. Teks petunjuk adalah teks yang berisikan petunjuk atau arahan untuk melakukan dan membuat sesuatu. Teks petunjuk bertujuan untuk memandu atau memberikan arahan yang jelas untuk melakukan sesuatu dengan benar sehingga pengguna tidak melakukan kesalahan. Adapun syarat-syarat bahasa teks petunjuk adalah 1. Harus menggunakan bahasa yang singkat, padat, jelas, dan mudah dipahami. Artinya, dalam teks petunjuk harus menunjukkan hal-hal yang penting secara singkat dan padat, serta harus menyebutkan jumlah dan satuannya sehingga mudah dipahami si pembaca. Kedua, harus berurutan atau sistematis dan teratur. Artinya, bahasa yang digunakan dalam tahapan harus berurutan atau sistematis dan teratur, agar setiap tahapan demi tahapan mudah dipahami pembaca. 3. Tepat sasaran. Artinya, bahasa yang digunakan tidak boleh bertele-tele. Harus langsung pada hal-hal yang penting akan dilakukan agar dipahami si pembaca. 4. Menggunakan kalimat perintah. Kalimat perintah artinya kalimat yang memiliki arti meminta seseorang melakukan sesuatu. Contoh, tuangkan air 100 ml ke dalam gelas. Jenis-jenis teks petunjuk.
1. Teks petunjuk menggunakan obat. Biasanya di kemasan sebuah obat ada berisikan kegunaan obat, komposisi obat, larangan, dan petunjuk pemakaian dan cara penyimpanan. Hal-hal yang berkaitan dengan petunjuk produk juga terdapat pada kemasan yang lain. Penulisan petunjuk bertujuan agar konsumen tidak mengalami kesulitan atau keliru dalam menggunakan sebuah produk. 2. Teks petunjuk membuat sesuatu. Petunjuk membuat sesuatu biasanya terdapat di kemasan makanan. Misalnya, cara membuat mie instan, membuat kopi, membuat kue kering, dan lain sebagainya. 3. Teks petunjuk melakukan sesuatu. Petunjuk melakukan sesuatu biasanya ada di majalah yang sering juga disebut dengan tips. Contoh, tips memakai jilbab dan tips memakai make up. 4. Teks petunjuk arah atau denah. Petunjuk arah atau denah biasanya terdapat di lampiran acara ataupun undangan pernikahan, sunatan, dan sebagainya. Teks petunjuk arah atau denah bertujuan agar para tamu undangan cepat sampai ke lokasi, artinya tidak sesat di jalan. Nah, sekarang bagaimana caranya membuat teks petunjuk? Adapun langkah-langkah membuat teks petunjuk adalah: 1. Menentukan jenis teks petunjuk yang akan dibuat. 2. Menuliskan tahapan petunjuk secara berurutan atau sistematis dan teratur. 3. Menggunakan gambar. Nah, sekarang isi dalam teks petunjuk adalah: 1. Pendahuluan atau judul. 2. Menuliskan keterangan alat dan bahan yang akan digunakan. 3. Menuliskan tahapan kegiatan. 4. Penutup. Dan kelima, menampilkan gambar. Ya, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga materi pelajaran yang Bapak sampaikan dapat kalian pahami dengan baik. Jangan lupa untuk berterima kasih kepada ayah, ibu, kakak, ataupun abang yang telah mendampingi kalian selama pelajaran. Sampai jumpa di pembelajaran yang selanjutnya. Semoga hari kalian menyenangkan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.